A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berjumpa kembali dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Sayyidi Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala an. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, memberikan kefahaman kepada kita untuk boleh merenungkan, demikian juga memahami kitab ini dengan baik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, hidayah dan taufik kepada kita untuk boleh mengamalkannya, boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, dan boleh menyebabkan kita semakin dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore ini insyaallah kita akan membahas tentang adabus siyam, adab-adab dalam melakukan puasa atau adab-adab pelaksanaan ibadah puasa. Puasa merupakan satu ibadah yang sangat luhur dan sangat mulia, dan sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pelaksanaan salat. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kewajiban puasa seperti ayat yang selalu kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini merupakan satu ibadah yang sangat istimewa, dan definisi dari puasa ini secara bahasa adalah al-imsak. Menjaga diri, menahan diri, mengontrol diri. Dari definisi bahasa ini bisa kita pahami bahwa puasa merupakan suatu ibadah yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan diri kita dalam berfikir, demikian juga dalam bertingkah laku. Karena satu di antara makna puasa adalah mengontrol, al-imsak, mengekang keburukan, demikian juga memberikan pemahaman tentang mengontrol sesuatu agar tetap seimbang. Adapun secara istilah, puasa adalah al-imsak anil muftirat. Menahan diri untuk melakukan segala apapun yang bisa membatalkan ibadah puasa. Baik itu makan, minum, atau bersama pasangan kita, suami atau istri, mulai semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Adapun pembahasan kita dalam kitab Bidayatul Hidayah ini lebih kepada adab-adab dalam melaksanakan ibadah puasa. Oke, kita mulai saja. Adabus siyam, adab-adab dalam pelaksanaan ibadah puasa. Bagi para sahabat yang ingin menyimak kitab ini, silahkan boleh di-download di Syekh Google. Para jamaah tulis, type Bidayatul Hidayah PDF. InsyaAllah gratis atau percuma. Beliau mengatakan, la yanbaghi an taqtasira ala shaumi ramadhana fatatruka at-tijarata bin nawafili wa kasbid darajatil 'aliyati fil faradis fatatahassaru idza nazarta ila as-saimina kama tanzuru ila kawakibid durriyah wa hum fi a'la 'illiyin. La yanbaghi, tidak layak bagimu, an taqtasira ala shaumi ramadhan,
tidak layak bagimu hanya membatasi diri melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Tidak layak. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Allah, tidak layak bagi kita untuk membatasi diri kita sebatas atau setakat nak melaksanakan ibadah puasa yang sifatnya fardu sahaja. Fatatrukat tijarata bin nawafili wa kasbid darajatil aliyati fil faradis. Sehingga engkau meninggalkan perniagaan, maksudnya ibadah yang memberikan kebaikan kepada kamu, bin nawafili, dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, wa kasbid darajat, demikian juga untuk mencari dan mendapatkan derajat-derajat kemuliaan yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala, fil faradis, yaitu masuk jannatul firdaus, masuk surga firdaus. Fatatahassaru, sehingga menyebabkanmu menyesal di akhirat nanti, menyesal. Oh, kenapa saya tak masuk ke surga tuh? Walaupun kita masuk surga insya Allah, tapi ketika kita melihat ternyata ada derajat surga yang lebih mulia, yang lebih istimewa dari apa yang telah kita masuki, maka itu akan memberikan penyesalan yang sangat menyakitkan. Dan satu di antara penyesalan itu sebabnya adalah apabila kita tidak menyempurnakan ibadah-ibadah puasa kita dengan ibadah-ibadah sunnah yang akan disebutkan dan dirincikan satu persatu dalam kitab ini. Idza nazarta ila shaimin, apabila di akhirat nanti kamu melihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rajin beribadah puasa di dunia, ketika mereka hidup dulu. Kama tanzuru ilal kawakibid durriyah. Contoh di sini diperandaikan atau dianalogikan seperti engkau sedang melihat bintang gemintang yang bertaburan cahaya. Maksudnya kamu menghayal, kenapa saya tidak mendapatkan bintang itu? Mengapa saya tidak masuk ke surga itu? Wahum fi a'la illiyin, dan golongan-golongan ini yaitu orang-orang yang rajin berpuasa, bukan sebatas puasa wajib di dunia ini, akan tetapi melengkapinya dengan puasa-puasa sunnah, maka di akhirat nanti mereka berada di ketinggian dan keluhuran yang paling puncak. A'la illiyin. Oleh karena itu, seolah-olah Sayyidil Imamil Ghazali radhiyallahu taala an menginginkan kita agar mengambil kesempatan atau peluang ini agar tidak menimbulkan penyesalan yang tidak berpenghujung di akhirat nanti. Wal ayyamul fadilatu allati shahidatil akhbaru bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalati thawabi fi siyamiha, dan hari-hari yang mulia, yang agung, yang luhur, yang telah disebutkan oleh akhbar atau hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang kemuliaan, keutamaan, demikian juga keluhurannya, demikian juga ditambah pula dengan balasan, kebaikan. Baik itu sama ada pahala, demikian juga yang terpenting daripada itu adalah redha Allah Subhanahu wa taala fi siyamiha, dalam pelaksanaan puasa-puasa ini. Yang pertama adalah yaumu Arafah, puasa Arafah. Tentunya yang dimaksud di sini adalah puasa pada 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Disunahkan, dan ini merupakan puasa yang paling mulia setelah puasa Ramadan, seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, pengarang daripada Maraqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah yang sedang kita baca ini. Puasa Arafah, 9 Zulhijjah kita puasa. Ini tentunya bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Kita usahakan, kita ambil peluang untuk berpuasa karena puasa Arafah ini seperti yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dari Sayyidina Qatadah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga imam yang lain. Beliau menjelaskan bahwa puasa Arafah bagi orang yang sedang tidak atau tidak sedang melaksanakan ibadah haji, dia mendapatkan kemuliaan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang.
Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah adalah puasa yang aku lakukan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan dosa setahun ya, yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Subhanallah. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita, selagi kita masih mampu untuk melaksanakan puasa Arafah pada setiap 9 Zulhijjah, maka kita ambil peluang. Demikian juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, naha an shaumi Arafah bi Arafata. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bagi orang yang sedang berhaji untuk melakukan puasa Arafah ketika berada di Arafah. Hadis ini telah dijelaskan oleh pensyarah dari kitab ini, yaitu Al-Imam Sayyidi Muhammad Nawawi Al-Bantani, bahwa pelarangan ini sifatnya tidak mutlak. Pelarangan ini bukan berarti barang siapa yang melakukannya itu dianggap telah melakukan dosa besar, akan tetapi hukumnya hanya sebatas makruh. Adapun orang yang sampai di malam tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, maka seorang apabila ingin melaksanakan puasa 9 Zulhijjah keesokan harinya, maka hukumnya tidak sunnah. Hukumnya tidak makruh, akan tetapi juga dianggap sunnah. Itulah penjelasan singkat dari kitab Maraqil Ubudiyah, yang mana kawan-kawan boleh, para sahabat boleh merujuk kepada kitab itu. Itu yang pertama. Yaumu Arafah li ghairil hajj. Yang kedua, wa yaumu Asyura. Ya, wa yaumu Asyura, yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura merupakan puasa yang sangat sunnah, yang sangat digalakkan dan sangat dianjurkan dalam agama kita, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Yang mana puasa ini apabila dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan boleh atau bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lampau, 1 tahun yang lalu. Hal tersebut telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Qatadah radhiyallahu taala an, dari Abi Qatadah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa Asyura saya melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala dengan puasa itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lampau, yang telah lalu. Itulah dalil yang menjelaskan tentang kesunahan puasa Asyura. Adapun yang ketiga, wal ashrul awwalu min Zulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ini juga merupakan puasa yang sangat sunnah dan sangat dianjurkan dalam agama kita, seperti yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis dari Al-Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang ditulis oleh komentator atau pentahqiq dari kitab Bidayatul Hidayah, yaitu Syekh Abdul Hamid Muhammad Ad-Darawish rahimahullahu taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadzal ashr. Fi hadzal ashr. Tidak ada satu amalan pun yang dilakukan di setiap hari, maksudnya amal yang berkaitan dengan ibadah puasa, afdalu minha, yang lebih afdal darinya, fi hadzal ashri, yaitu melakukan puasa 10 awal atau 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Qalu walal jihad, para sahabat bertanya, membandingkan, ya Rasulullah, apakah
kebaikan dan pahalanya lebih besar dibandingkan jihad? Baginda Rasulullah SAW menjawab, walal jihad. Iya, lebih besar dibandingkan jihad. Illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Kecuali seorang yang melakukan jihad fi sabilillah dengan membawa seluruh harta bendanya dan dia syahid di jalan Allah dan tidak kembali dengan sesuatu apapun. Maksudnya baginda Rasulullah SAW membandingkan bahwa berpuasa pada 10 hari di awal Zulhijjah pahalanya, kebaikannya lebih besar dibandingkan seseorang yang berjihad fi sabilillah tanpa membawa harta bendanya untuk diinfakkan fi sabilillah. Tetapi apabila dia berjihad fi sabilillah, demikian juga dia mengeluarkan seluruh harta bendanya yang dijadikan sebagai bekal dan diinfakkan untuk biaya melakukan jihad fi sabilillah, maka hanya sebatas orang yang melakukan seperti inilah yang bisa mengalahi kebaikan dan pahala seseorang yang berpuasa 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Demikian juga kata Al-Imamul Ghazali, wal ashrul awwalu minal muharram. Yaitu 10 hari pertama dari bulan Muharram. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi puasa 10 hari awal Muharram ini jarang kita amalkan, bahkan mungkin baru pertama kali kita mendengarnya. Apakah ada dalilnya? Oh, banyak sekali dalilnya. Di sini disebutkan dalam catatan kaki kitab ini, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an, yang menjelaskan tentang kesunahan berpuasa di 10 awal dari bulan Muharram. Baginda Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan, puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Yang dimaksud di sini adalah 10 awal bulan Muharram. Ini merupakan penjelasan tentang puasa-puasa sunnah tahunan yang kita lakukan 1 kali dalam setahun. Nanti ada bulanan, demikian juga ada mingguan. Jadi puasa sunnah itu ada 3 jenjang. Yang pertama adalah puasa tahunan yang kita lakukan sekali dalam setahun. Yang kedua puasa bulanan yang kita lakukan sekali dalam sebulan. Demikian juga puasa mingguan. Nah, pertama-tama beliau menjelaskan tentang puasa tahunan. Seterusnya wa Rajab, yaitu puasa Rajab. Dan berkaitan dengan puasa Rajab ini, para ulama telah menjelaskan beberapa keistimewaannya. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Haytami dalam kitab Al-Majma' atau Majma'uz Zawad. Beliau menukil satu hadis yang disampaikan dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani fil Awsati. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Rajabu wa ma Rajab innama Rajabu syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah. Falamma ja'al Islam tarak. Ini mohon maaf, ada keliruan pembacaan saya. Di sini ada sebagian ulama yang tidak membenarkan puasa di bulan Rajab berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang dinukil atau ditulis oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Akan tetapi hadis yang melarang ini ternyata setelah diteliti, kata peneliti hadis ini ternyata perawi-perawinya kuat. Warijaluhu thiqat. Di sini ada perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan puasa Rajab. Oleh karena itu ketika kemarin beberapa hari yang lalu kalau tidak salah, ketika masuk bulan Rajab banyak pembahasan
dari para ulama, pro dan kontra. Ya. Dan itu kembali kepada kita. Kita toleransi sajalah. Apabila ada orang yang ingin melakukannya, ya silahkan lakukan tanpa kita perlu menghina dan mencaci maki, karena mereka pun menggunakan dalil-dalil yang mendasarinya, walaupun kemungkinan dalil-dalil itu tidak sepenuhnya sahih menurut periwayatan. Akan tetapi memang dari zaman ke zaman semenjak dahulu banyak para ulama yang melakukan ibadah puasa di bulan Rajab. Ya, kita toleransi sajalah, tidak perlu terlalu bersekukuh untuk mempertahankan pendapat kita, apatah lagi dengan cara mencaci, memaki atau menyalahkan seseorang yang juga mengamalkan suatu amal yang tentunya juga berdasarkan dalil-dalil walaupun mungkin tidak sepenuhnya sahih seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama. Tapi selama itu adalah fadailul a'mal, apatah lagi ibadah puasa ini memang walaupun tanpa ada waktu yang khusus kita melakukannya, maka tidak apa-apa. Puasa mutlak lah istilahnya. Tidak ada masalah. Jadi ya, perbedaan-perbedaan seperti itu harus kita sikapi dengan lapang dada dan ya, saling memahamilah. Tidak ada masalah insyaallah. Selanjutnya adalah wa Sya'ban, puasa Sya'ban. Dan puasa Sya'ban ini juga telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu taala an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa ba'da Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika bulan Sya'ban masuk, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa di dalamnya. Selanjutnya adalah shaumul ashhuril hurum minal fadail. Ya, puasa di bulan-bulan haram yang mempunyai kemuliaan-kemuliaan. Di antaranya adalah Zulqa'dah, ya, wa Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Itulah 4 bulan mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Rajabu wahidun. Ya, bulan Rajab ini berdiri sendiri, tidak diapit oleh bulan yang lain yang termasuk bulan hurum atau ya bulan-bulan mulia. Ya. Wa Rajabun wahidun fardun wa thalathatu sardun. Adapun 3 selain bulan Rajab, ya, dari bulan-bulan yang mulia itu adalah 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Setelah itu baru Rajab. Wa hadhihi fis sanah, dan inilah keterangan dan penjelasan tentang puasa sunnah tahunan. Ada beberapa di sini disebutkan, ya. Di antaranya adalah puasa Arafah, puasa Asyura, demikian juga 10 hari di awal Zulhijjah, 10 hari di awal Muharram, bulan Rajab, walaupun bulan Rajab ini antara pro dan kontra, demikian juga bulan Sya'ban dan juga ya di bulan-bulan haram. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, demikian juga Rajab. Ini merupakan puasa tahunan. Nah, di sini Sayyidil Imamul Ghazali radhiyallahu taala an, wallahu alam, apakah beliau lupa atau bagaimana, tidak mencantumkan puasa Syawal. Walaupun sebenar puasa Syawal ini merupakan puasa tahunan yang kita lakukan 1 kali dalam setahun, yang berjumlah 6 hari. Ya, setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal. Ya, yang mana baginda Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun. Beliau tidak mencantumkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Wallahu alam, apakah beliau lupa atau wallahu alam, kita berbaik sangka saja kepada beliau. Bukan berarti beliau tidak paham. Nauzubillah, beliau adalah seorang ulama yang luar biasa. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahasia dan hikmah ya tertentu sehingga tidak memberikan atau tidak menggerakkan
hati dan tangan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu untuk mencantumkan puasa di bulan Syawal tersebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wa amma fi syahri, adapun puasa bulanan, fa awwalus syahri wa awsatuhu wa akhiruhu, maka kita disunahkan untuk melakukan puasa di awal setiap bulan Hijriyah, demikian juga pertengahan dan di akhir setiap bulan Hijriyah. Hal ini disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau berkata, "Awsani khalili bi thalas." Kekasihku, yaitu baginda Rasulullah SAW, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, telah mewasiatkan aku untuk melakukan 3 amalan. Yang pertama adalah siyamu thalathati ayyamin fi kulli syahr. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Nah, di sini ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud di sini adalah puasa di awal, pertengahan dan di akhir setiap bulan Hijriyah. Wa raka'atil duha, demikian juga senantiasa menjaga sholat duha walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an anam, dan berwitir sebelum tidur. Inilah 3 amalan yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dan itu boleh kita amalkan karena ketiga amal ini merupakan sesuatu yang sangat mulia dan telah diamalkan oleh para ulama. Selanjutnya, wa ayyamul bid, hari-hari putih, yaitu pada setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriyah, yang diistilahkan dengan ya al-ayyamul bid. Ya, puasa putih lah istilah kita. Itu sunnah. Dan baginda Rasulullah SAW selalu mengamalkan. Wahiyya tsalisa asyar wal rabi'a asyar wal khamisa asyar. Itu tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap bulan Hijriyah. Dan di sini dinukil ada beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang baik, hasan. An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sumta fi syahri thalathan fasum 13 wa 14 13 wa 14 wa 15." Apabila kamu hendak melakukan puasa di setiap bulan, maka puasalah 3 hari, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah, yang diistilahkan dengan ayyamul bid. Ya. Kenapa diistilahkan dan ayyamul bid? Karena hari-hari itu adalah hari-hari menjelang ya terbitnya bulan purnama. Ya, hari-hari putih lah istilahnya. Selanjutnya, wa amma fil usbu', adapun puasa mingguan, tadi kan puasa tahunan, puasa bulanan, yang ketiga adalah puasa mingguan. Fa yaumul itsnaini wal khamisi wal jumu'ah, yaitu puasa hari Isnin, puasa hari Khamis, demikian juga hari Jumat setiap minggu. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, bahwa puasa hari Jumat ini dianggap sunnah apabila dilakukan dengan menggandengkan puasa ya sebelum dan sesudahnya atau sesudahnya. Adapun apabila hari Jumat ini ada seseorang yang berpuasa di dalamnya tanpa menggandengkan dengan puasa sebelum ataupun sesudahnya, maka kata para ulama dianggap sebagai puasa yang makruh. Jadi hari Jumat, puasa hari Jumat itu dianggap sunnah bila mana seseorang berpuasa di hari Kamis, setelah itu hari Jumat, atau kalau sekiranya dia tak berpuasa di hari Kamis, maka setelah dia berpuasa di hari Jumat, hari Sabtu keesokannya dia kena berpuasa, agar puasa hari Jumat ini dianggap sunnah. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini ya, tentang dalil yang telah saya sampaikan dalam perjumpaan sebelum ini. Nah, mengapa kita disunnahkan untuk berpuasa di hari Senin dan Khamis? Tujuannya adalah agar ketika amal kita
diangkat ke langit, maka di dalam catatan amal itu juga termaktub atau tercantum ibadah puasa, yang mana ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan satu pintu khusus atau satu surga khusus yang pintunya bernama Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa di dunia ini. Dan setelah seluruh orang-orang yang rajin berpuasa di dunia ini masuk ke pintu surga itu, maka pintu itu ditutup dan tidak akan pernah kembali dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan daripada mengamalkan puasa-puasa sunnah dalam kehidupan kita. Wa dzunubus syahri tukaffaru bil yaumil awwali minasy syahri wal yaumil awsati wal yaumil akhiri wa ayyamul bid. Allahu akbar. Dan beliau memberikan penjelasan bahwa dosa-dosa yang dilakukan pada setiap bulan itu boleh dihapuskan melalui puasa pertama tanggal 1 di setiap awal bulan, minasyahri wal yaumil awsat, demikian juga pertengahan bulan, demikian ditambah juga dengan akhir setiap bulan, dan juga 3 hari di pertengahan bulan. Apabila seorang melakukannya setiap bulan beberapa ibadah puasa sunnah ini, maka setiap bulan dosa-dosa kecilnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah tersebut. Yang diampunkan di sini bukan dosa besar ya, akan tapi hanya sebatas dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu pengampunannya melalui syarat istighfar, demikian juga taubat kepada Allah, dan juga memohon pemaafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil bisa diampuni dengan ibadah-ibadah sunnah, atau bisa diampuni dengan ibadah-ibadah amal soleh secara umum. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan mampu menghapuskan dosa-dosa dan keburukan-keburukan dari golongan dosa-dosa kecil. Wa tukaffaru dzunubus sanati bi siyami hadhil ayyami wal ashhuril madhkurah. Adapun dosa-dosa setahun atau dosa-dosa tahunan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan puasa-puasa tadi, wal ashhuri al madhkurah, dan juga dengan mengamalkan puasa-puasa yang sifatnya bukan tahunan. Kan ada puasa tahunan, ada puasa bulanan, demikian juga ada puasa mingguan. Apabila kita rutin dan istiqomah melakukan dan mengamalkan puasa-puasa itu, insya Allah seolah-olah kita hidup tanpa dosa, walaupun dosa itu tetap ada. Dosa itu tetap ada. Wala tadhunna idza sumta anna as-shauma huwa tarku at-ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Dan jangan kamu menyangka bahwa untuk mendapatkan kesempurnaan puasa itu hanya sebatas berpuasa dengan meninggalkan makan, minum, demikian juga bersama pasangan. Jadi jangan kita menyangka bahwa puasa atau untuk mendapatkan kesempurnaan puasa itu hanya sebatas menjaga diri dari makan, minum, dan bersama dengan pasangan kita. Kata beliau, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Ad-Darimi daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Betapa banyak, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan puasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Ini adalah teguran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang melakukan puasa hanya sebatas menjaga diri dari segala hal-hal yang boleh membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan bersama istri. Puasa ini mempunyai 3 tingkatan. Saya lihat waktu, kalau cukup saya akan menjelaskannya dengan singkat. Yang pertama adalah shaumul awam. Puasanya orang-orang awam seperti kita lah. Macam kita lah. Kita ini tergolong orang-orang awam lah kan. Fasiyamuhu anil muftirati faqat. Orang awam ini manakala dia berpuasa, dia orang setakat mampu
melakukan puasa dengan menjaga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa sahaja. Contoh makan, minum, demikian juga bersama dengan istri. Itu yang orang boleh buat. Sehingga puasa dia dikira sebagai puasa orang awam lah. Orang biasa lah macam kita lah ni. Yang kedua pula, ya, siyamul khawas. Puasanya orang-orang istimewa, golongan khas dari golongan para ulama. Fasiyamuhu anil muhbitat. Puasa mereka adalah menjaga diri bukan setakat daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah puasa, akan tetapi diorang juga telah pun mampu untuk menjaga diri daripada perkara-perkara yang boleh menghanguskan dan menghapuskan pahala-pahala daripada puasa. Contoh semisal ghibah, namimah, demikian juga ibadah perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Adapun tingkatan yang ketiga, shaumu khawasil khawas, puasanya orang-orang teristimewa daripada golongan para aulia, para nabi dan rasul. Fasiyamuhu anil iltifat. Puasa mereka bukan setakat menjaga diri daripada seluruh perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, demikian juga yang boleh menghanguskan dan menghilangkan pahala-pahala daripada ibadah puasa, akan tetapi diorang juga telah pun mampu menjaga hati mereka daripada keberpalingan, ya, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu menjaga hati mereka untuk senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala tanpa berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kesempurnaan puasa yang sepatutnya kita cari dan menjadi matlamat kita dalam melakukan puasa. Dan itu merupakan puasa yang paling sempurna. Secara singkat aja. Sebenarnya banyak dalil-dalil yang menjelaskan, tapi sebab saya ada program sekejap lagi, saya baca singkat aja. Bal tamamus shaumi, akan tetapi kesempurnaan puasa itu boleh diperoleh oleh seorang hamba yang melakukannya, kata beliau, bikaffil jawarihi kulliha minas sam'i wal basari wal lisani wal badan wal yadi wal rijli wa ghairihima amma yakrahullah ta'ala. Menahan diri dari ya, segala perbuatan buruk dan dosa, sama ada melalui pendengaran, menjaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang songsang, yang rosak, ya, yang lucah, demikian juga yang lainnya. Wal basar, demikian juga menjaga pandangan mata daripada pandangan-pandangan yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin juga tak haram pun sebenarnya, mubah je, akan tetapi boleh memalingkan hati kita daripada Allah. Contoh semisal tengok kereta baru misalkan, oh cantiknya kereta, lepas tu kita terbayang pula, agak-agak kalau sekiranya saya yang punya kereta ini seronok lah. Maknanya itu juga dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan akan menjadi penghalang bagi kita untuk boleh sampai kepada derajat kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa khawasil khawas. Demikian juga wal lisan, menjaga lisan daripada mengumpat, mencaci maki, menceritakan keburukan orang lain. Demikian juga namimah, adu domba. Wal yad, demikian juga menjaga tangan dari melakukan dosa-dosa, merampas, merampok, menyamun. Demikian juga memberikan isyarat, ya, kepada keburukan bagi orang lain untuk melakukannya. War rijli, demikian juga kaki kita, menjaga kaki kita. Jangan sampai kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairihima, dan juga selain daripada keduanya, amman yakrahullahu taala, daripada segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jaga diri. Bal yang bagi an tahfadha, dan juga menjadi sesuatu yang patut engkau pelihara. Sekarang saya guna bahasa Melayu dah ni. Tadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu pula. Al-aina 'anil nazari ilal makarih, menjaga mata daripada memandang kepada perkara-perkara yang tak elok. Allahu akbar, mata ni. Ya. Apatah lagi kita hidup di akhir zaman. Cabaran mata ini memang cukup dahsyat. Mana-mana tempat kita lalu kat situ, memang kalau tak pandai-pandai menjaga mata memang, ya,
hancurlah kita. Jaga mata. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di mata kita. Dengan cahaya itu Allah Subhanahu wa taala memalingkan mata kita daripada memandang kepada perkara-perkara yang haram, seperti doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan oleh Sidi Al-Imam Al-Ghazali pada amalan selepas salat. Ya, hari itu kan telah kita bahas pun. Yang kedua, wal lisana anin nutqi bima la ya'ni. Demikian juga menjaga lisan daripada berbicara atau cakap pada perkara-perkara yang tak bermanfaat. Seperti yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Satu di antara tanda keelokan dan kesempurnaan Islam seseorang adalah bila mana dia telah mampu menjaga diri daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dalam surah Al-Isra juzuk yang ke-15. Sesungguhnya inna sam'a, pendengaran, wal basara, demikian juga penglihatan, wal fuad, gerakan hati, sangkaan-sangkaan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal udhuna 'anil istima'i ila ma harrama Allah taala. Demikian juga menjaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal mendengar seseorang menceritakan keburukan orang lain, mendengar seseorang yang mempermainkan ayat suci Al-Quran, mendengar seseorang yang menceritakan keaiban-keaiban orang lain, itu merupakan sesuatu yang haram. Bukan setakat orang yang menceritakan saja yang haram, akan tetapi orang yang mendengarnya pun juga mendapatkan dosa. Fa innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mughtabin. Karena sesungguhnya seseorang yang ikut mendengar perkataan-perkataan buruk yang dilakukan oleh seseorang itu serupa dengan orang yang melakukannya. Wa huwa ahadul mughtabin, dan tergolong sebagai satu di antara orang-orang yang menceritakan keaiban orang lain. Ghibah, orang yang melakukan ghibah. Yang keempat, wa kadzalika takuffu jami'al jawarihi kama takufful batna wal farja. Fa fil khabari khamsun yufattiruna as-sa'im al-kadhibu wal ghibatu wal namimatu wan nadharu bi syahwatin wal yaminul kadhibah. Demikian juga kamu harus menjaga seluruh tubuh kamu seperti mana engkau menjaga perut dan kemaluanmu, seperti yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus. Demikian juga Abi Hatim dalam kitab Ilalil Hadis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yufattiruna as-shaim." Ada 5 perkara yang membatalkan pahala, bukan membatalkan puasa, akan tapi membatalkan atau menghanguskan, menghilangkan pahala seorang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-kadzib, berkata dusta. Yang kedua wal ghibah, menceritakan keaiban orang lain. Yang ketiga wan namimah, mengadu domba. Yang keempat wan nadharu bi syahwatin, melihat sesuatu yang haram dengan syahwat. Dan yang keenam wal yaminul kadzib, janji palsu. Janji palsu. Jambu lah istilah kita. Dalam lagu itu kan jambu, janji palsu. Iya kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masa kita terhad, "Inna shaumu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yafsuk wala yajhal, fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im." Sesungguhnya puasa itu pada hakikatnya adalah perisai yang menjaga seseorang daripada segala bentuk keburukan. Bila mana seorang masih lagi melakukan keburukan saat dia melakukan puasa, maka bermakna dia tidak melakukan puasa dan tidak mengamalkan puasa itu dengan sebenar-benar. Innamas shaumu junnah, sungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa idza kana ahadukum sha'iman, bila mana salah seorang di antara kalian telah sedang berpuasa,
fala yarfuth, janganlah mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, wala yafsuq, demikian juga perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan fasik, dosa besar, wala yajhal, demikian juga ya, jangan melakukan perkara-perkara yang bodoh, yang tak baik, tak elok lah seperti itu. Fa inimruun qatalahu, bila mana ada seorang yang ingin mengajaknya untuk berduel atau bergaduh atau menghinanya, falyaqul inni shaim, tak payah kita tercabar, tak payah kita nak balas, tapi ya, bagi tahu aja yang kita ini sedang berpuasa. Senang je kan? Sebab bila mana kita layan dia nak buat hal kepada kita, kita pula layan, lepas tu dia menghina kita, kita balas pula dengan hinaan, maka kita samalah serupa dengan dia. Ya. Pahala-pahala puasa kita telah pun rosak dan hangus. Wala tastaksir, kata beliau, wala tastaksir fatazida ala ma ta'kuluhu kulla laila. Nah, ini yang kena kita faham nih. Jangan terlalu banyak makan yang melebihi makanan malam kita yang selalu kita makan setiap malam. Allahu Akbar. Nah, ini yang kena kita ingat ini. Saat berbuka itu selalunya kita macam balas dendam lah kan. Ya, siang tadi kita tak makan sebab kita puasa. Manakala kita berbuka, oh kita himpun, kita Masya Allah, kita balas dendam. Nah, maknanya tujuan daripada puasa itu tak kita peroleh, sebab puasa itu adalah bertujuan untuk mengontrol diri kita daripada kebiasaan-kebiasaan buruk dan berlebihan dalam memakan atau minum. Fala farqa idza stawaita ma ta'tadu an ta'kulahu duf'ataini fi daf'atin wahida. Maka tidak ada perbedaan apabila kamu ketika berbuka memakan dengan kapasiti atau memakan dengan kuantiti dua atau berganda, ya, seolah-olah kamu menghimpun antara makan siang dan makan malam. Ketika kamu berbuka melakukan semacam itu, maka seolah-olah kamu tak berpuasa. Ya, sebab tujuan daripada berpuasa adalah mengurangkan kuantiti daripada makanan itu. Kita pula balas dendam, malah terkadang-kadang bukan setakat 2 lipat ganda, terkadang-kadang lebih daripada itu. Sudahlah, kita minum teh ice misal. Lepas tu pula kita makan nasi ayam, makan gulai, makan sehingga perut kita itu terkejut. Sehingga apa yang berlaku? Sakit perut kita. Cerek-berek. Ya, las-las apa? Tak mai surau. Ya. Salat tarawih, rugilah kita. Ya. Allahu Akbar. Wa innamal maqsudu kasru syahwatik wa tad'ifu quwwatika litaqwa biha 'ala taqwa. Allahu Akbar. Karena sungguhnya tujuan daripada berpuasa itu adalah untuk menghancurkan, ya, demikian juga untuk melemahkan kekuatan nafsu agar kamu mampu untuk melakukan ibadah, ya, untuk mendapatkan gelaran takwa kepada Allah seperti mana yang menjadi matlamat daripada kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah matlamat daripada puasa. Dan sebenarnya pembahasan ini selalu dah kita dengar daripada ustaz-ustaz kita. Fa in akalta aishatan ma tadarakta bihi ma fataka, ya, dhahwatan fala faidata fi shaumika wa qad, ya, thaqulat alayka ma'idatuk wa ma wi'a'un abghadu ila Allah ta'ala min batnin muli'a min halalin fa kaifa idza muli'a min haram. Maka apabila kamu, ya, makan malam misalkan, makan malam, ya, dengan kuantiti 2 lipat ganda, sebab kita nak mengqadha makan siang kita itu, maka tak ada faedah daripada puasa yang telah kamu lakukan, sebab itu juga akan memberatkan, ya, membebankan perut kamu karena terlalu kenyang dan, ya, terlalu melimpah dalam mengisinya. Dan seburuk-buruk tempat, ya, atau seburuk-buruk perut dan paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
perut seseorang yang terisi dengan makanan yang halal. Allahu Akbar. Perut yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perut yang terisi penuh dengan makanan yang halal. Ya. Fa kaifa idza muli'a min haram? Macam mana pula kalau sekiranya perut itu sudahlah terisi penuh, lepas itu pula terisi dengan makanan yang haram. Maknanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Okey. Fa idza arafta ma'na as-shaumi fastaksir minhu mastata'ta fa innahu asasul ibadah wa miftahul qurbat. Bila mana kamu telah memahami secara menyeluruh dan secara global berkenaan dengan makna berpuasa, demikian juga kamu telah mengetahui tentang jenis-jenis puasa yang telah disebutkan tadi, fastaksir minhu, maka perbanyaklah berpuasa, mastata'ta, mengikut kadar kemampuanmu, fa innahu asasul ibadah, karena sesungguhnya puasa itu merupakan asas terkuat daripada ibadah. Seorang yang rajin berpuasa, ibadah dia boleh khusyuk. Dan dia mampu melakukan ibadah yang berbilang-bilang jenis. Itu keistimewaan orang yang berpuasa. Sebab dia tak sibuk memikirkan isi perut. Demikian juga tidak sibuk memikirkan sesuatu yang selalu difikirkannya ketika tak berpuasa. Ya kan? Wa miftahul qurbat, dan juga menjadi anak kunci kepada kedekatan atau derajat-derajat kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak menjadi orang yang penyabar kena banyak-banyak berpuasa. Nak menjadi orang yang zuhud, qurbat ini kan mempunyai beberapa maqamat kan? Iya, martabah. Dimulakan dengan maqam sabar, maqam zuhud, maqam wara, maqam khauf, maqam raja, demikian juga maqam sabar, maqam redha, taslim, syukur, ma'rifah dan mahabbah. Seluruh maqamat ini anak kunci dia adalah berpuasa. Seseorang yang rajin berpuasa untuk menempuh setiap destinasi ruhani yang disebutkan tadi itu akan senang, ringan. Sebab puasa ini merupakan satu di antara anak kunci dia, miftahul qurbat. Itu maksud daripada miftahul qurbat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, demikian juga Imam Ahmad, Imam Muslim, Ibnu Majah, demikian juga Ibnu Hibban, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dha'fin illa as-shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Segala jenis kebaikan, ibadah, kebaikan secara amnya mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya 10 lipat ganda sampai kepada 700 lipat ganda kebaikan, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sungguhnya puasa itu untukku dan aku sahajalah yang akan menentukan balasan kepadanya. Maknanya balasan dia tak terhad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi itu hadis qudsi hadis qudsi. Demikian juga hadis yang kedua ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an, wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut seseorang yang sedang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan wanginya minyak wangi misik, kasturi di akhirat nanti. Yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab dia azza wa jal min qail, innama yadharu syahawatahu, penyebab di akhirat nanti bau mulut seseorang yang sedang berpuasa itu ditukar dengan yang lebih wangi, lebih harum dibandingkan minyak kasturi, disebabkan karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, innama yadharu syahawatahu wa ta'amahu, disebabkan karena dia seorang yang berpuasa ini telah berjaya menjauhkan diri daripada tuntutan syahwatnya, demikian juga menjauhkan diri daripada makanan,
dan juga minuman, min ajli, keranaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasaumu li wa ana ajzi bih. Oleh sebab itu puasa ini merupakan ibadah yang khas untukku dan setakat aku je yang membalasnya dengan balasan yang sesuai dengan keinginanku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam demikian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh hadis ini mana perawi dia? Diriwayatkan oleh Abi Nuaim fi tarikh al-Asfihan, fi tarikh Asfihan. Lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di surga nanti ada satu pintu khas yang dipanggil atau dinamakan ar-rayyan, yang tidak memasukinya kecuali khas bagi orang-orang yang rajin berpuasa di dunia ini. Fahadzal qadaru min syarhi ta'at, setakat inilah kadar pembahasan tentang ibadah-ibadah atau adab-adab dalam melakukan ketaatan, yakfika, yang cukup bagimu. Cukup jangan. Bila mana kita amalkan dengan baik, kita istiqomah, kita ikhlas melakukannya, maka sebenarnya cukup dah. Pembahasan-pembahasan yang telah beliau disebutkan, dimulakan dengan adab-adab bangun tidur sampailah kepada adab-adab berpuasa, ini cukup dah sebenarnya kalau kita amalkan dengan baik, istiqomah dan ikhlas hati. Mim bidayatil hidayah, cukuplah pembahasan-pembahasan ini bila mana kita amalkan dengan baik, sesuai dengan aturan syariat, dengan ikhlas, hati yang ikhlas, menjaga adab-adabnya, cukuplah menjadi bidayatil hidayah, permulaan daripada kesempurnaan hidayah yang akan kita peroleh di kehidupan kita ini. Fa'idah tajajta ila zakat, fa'idah tajta ila zakati wal hajji atau ila mazidin li syarhi salati was siyami fatlubhu mimma awradnahu fi kitabina Ihya'i Ulumuddin. Bila mana engkau perlu berhajat kepada pembahasan secara terperinci, sama ada berkenaan dengan zakat, demikian juga haji, atau ingin mendapatkan penjelasan yang lebih daripada penjelasan solat dan puasa, maka boleh kamu mencarinya atau melihatnya di kitab yang di pembahasan yang kami telah tulis dalam kitab kami yang bernama Ihya Ulumuddin. Boleh baca rujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita ketahui bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini merupakan kitab yang sangat luar biasa. Yaumus Sabt, tanggal berapa? 9 bulan 3 2019, masa al-yaumus. Nah, bila mana para hadirin sekalian ingin mendapatkan penjelasan dan penerangan yang lebih rinci daripada perkara-perkara ini, demikian juga daripada perkara-perkara yang lain berkenaan dengan jenis-jenis ibadah yang lain, maka boleh merujuk kepada kitab beliau yang bertajuk Ihya Ulumuddin, yang mana kitab ini telah diiktiraf oleh para ulama sebagai kitab terbaik, sehingga ada di antara ulama yang mengatakan, memuji kitab ini dengan mengatakan kadal ihya ayyakuna qur'anan. Keistimewaan ihya, demikian juga perincian-perincian serta susunan-susunan penjelasan dalam ihya itu hampir-hampir menyerupai susunan-susunan dan kesempurnaan daripada penjelasan Al-Qur'an. Bukan bermakna menyamakan dan Al-Qur'an, tidak, akan tetapi menggunakan kada ayyakuna, seolah-olah ingin menyerupai, hampir menyerupai susunan keindahan dan penjelasan dalam Al-Qur'an. Dan kitab Ihya ini luar biasa, menjadi kitab rujukan utama daripada seluruh para ulama lintas mazhab, semua mazhab. Walaupun kitab Ihya ini merupakan kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala an yang bermazhab Syafi'i, akan tetapi kitab ini dibaca oleh seluruh mazhab dan dijadikan sebagai rujukan. Malah ada di antara para ilmuwan yang sepakat membaca kitab ini untuk meneliti dan menyelidik manhaj tartib penulisan dia. Itu. Demikian juga ada yang sepakat nak meneliti dan menyelidik, istilah kita menyelidik dalam bahasa Melayu. Keindahan bahasa yang digunakan oleh Al-Imam Al-Ghazali luar biasa. Walaupun Al-Imam Al-Ghazali itu bukan orang Arab. Beliau adalah orang Parsi, Persia.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada beliau, dan anugerah itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapapun yang dikehendakinya. Ramai kan ulama-ulama daripada Nusantara yang walaupun bukan Arab, akan tetapi kemampuan beliau atau mereka-mereka radhiyallahu taala dalam menulis kitab-kitab Arab luar biasa, diiktiraf dan diperakui oleh ulama-ulama dunia. Di antaranya adalah pensyarah kepada kitab Bidayatul Hidayah Sayyidil Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, Al-Jawi. Dalam beberapa kitab beliau di antaranya adalah Kashifatus Saja, Syarah Safinatun Najah. Demikian juga kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah. Demikian juga kitab Sirajut Talibin yang dikarang seorang ulama daripada Kudus, Indonesia, Jawa. Demikian juga ulama-ulama yang lainnya. Ya. Demikian juga ulama-ulama kontemporari, ulama-ulama saat ini di antaranya salah seorang guru kami dan guru kita semua, ya, Sidi Rahimuddin An-Nawawi. Beliau mempunyai banyak karangan berbahasa Arab. Demikian juga Syekh Nuruddin Al-Banjari, guru kita semua. Demikian juga guru dan saudara kita, ya, Dr. Luqman Hakim Al-Lumbuki. Demikian juga ulama-ulama yang lain. Alhamdulillah, kemampuan berbahasa Arab daripada ulama-ulama kita cukup, ya, diiktiraf oleh para ulama-ulama dunia. Alhamdulillah, ya. Itu merupakan anugerah yang Allah bagi kepada sesiapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita pelajari pada petang ini boleh kita amalkan dengan keikhlasan hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah semangat kita untuk mencari, menambah ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dan ikhlas, sehingga kita boleh sampai kepada matlamat sebenar daripada kehidupan kita ini, yaitu semakin mengenali Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai, semakin merindui, dan pada akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dalam keadaan yang sempurna, hati yang bersih, demikian juga kebahagiaan yang sempurna. Dan semoga kita semuanya meninggal dunia dalam membawa iman husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita dibangkitkan bersama baginda Rasulullah SAW dan juga masuk Jannatul Firdausil A'la bersama baginda Rasulullah SAW, berdampingan dengan beliau, berada bersama beliau. Demikian juga bersama ahli keluarga kita, istri dan anak kita, ibu dan ayah kita, saudara mara kita, demikian juga jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, dan secara amnya kaum muslimin dan muslimah. Semoga semuanya mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan tadi. Allahumma amin ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian yang boleh saya kongsikan. Insyaallah esok atau tengah malam nanti kalau ada masa, sebab selepas maghrib ini ada kuliah, insyaallah kita akan teruskan pada pembahasan tentang al-qismu tsani fi jitinabil ma'asi. Pembagian atau bahagian yang kedua daripada kitab ini, yaitu menjelaskan tentang tata cara dan kaifiat serta adab-adab macam mana cara kita menjauhkan diri daripada segala jenis maksiat yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi para sahabat yang berada di Malaysia, ya, terutamanya di kawasan KL dan Selangor dan sekitarnya, selamat menunggu masuknya waktu sholat maghrib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan mohon maaf bila mana ada silap kata daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.